Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu di kelas 5. Hari ini kita kembali belajar tematik subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Kemudian, untuk fokus pembelajaran kita hari ini, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap apa yang kita lakukan harus diawali dengan doa. Oke, buka bukunya di halaman 122 dan anak-anak persiapkan semua alat belajarnya. Subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Di halaman 122. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar yang ada di halaman 122. Menurut kalian, gambar apakah itu? Maka, untuk penjelasan selanjutnya kita akan membahas tentang gambar yang ada pada halaman tersebut. Anak-anak, di sini kita akan membaca teks yang ada di halaman 124, yaitu tentang gerabah dari Pulau Madura. Salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya, dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional dan juga dikenal dengan sebutan tembikar. Pada situs-situs kebudayaan dan purbakala, banyak dijumpai gerabah yang difungsikan sebagai peralatan rumah tangga dan keperluan sehari-hari. Tidak terkecuali di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk peralatan sehari-hari masyarakat setempat. Gerabah dihasilkan oleh para pengrajin di Madura. Peralatan tradisional pembuatan gerabah antara lain penumbuk, panempa, pangorek, panyabungan, pangelet, pangajakan, pangabuan, panompal, werkower, pamatong, dan pungko. Kemudian untuk cara pembuatannya sendiri, yang pertama ada menyiapkan bahan berupa tanah liat. Yang kedua, mengaduk tanah liat dengan dicampur air. Yang ketiga, setelah menjadi adonan, diambil perbongkahan untuk dibuat dalam bentuk kasar. Yang keempat, dengan menggunakan kain pangelet, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga bulat melingkar. Yang kelima, bila yang dibuat sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi, lalu diangin-anginkan. Baru kemudian membuat bagian perut yang terpisah dengan bibir. Kalau yang keenam, bila yang dibuat bertelinga atau bertangkai, maka dibuatkan telinga atau tangkai untuk kemudian ditempelkan atau digabungkan. Yang ketujuh, setelah halus dan diteliti kesempurnaannya, kemudian dijemur. Dan langkah terakhir, setelah kering adalah dibersihkan. Anak-anak, sekarang kita masuk pada pembelajaran 2 di halaman 132. Tangan-tangan dan kaki para pengrajin gerabah begitu cekatan dan terampil membentuk tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang bernilai seni tinggi. Dari situ, dapat kamu lihat betapa rangka dan otot khususnya pada tangan dan kaki mampu berfungsi dengan baik. Apa yang akan terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Nah, untuk pelajaran selanjutnya kita masuk pada macam-macam kelainan pada organ gerak pasif. Yang pertama ada fraktura atau patah tulang. Kelainan pada patah tulang ini akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau jatuh. Jadi fraktura ini dibedakan menjadi dua, ada fraktura yang tertutup, ada juga fraktura yang terbuka. Kalau fraktura tertutup, yaitu patah tulang yang tidak sampai merobek kulit, sementara fraktura yang terbuka, patah tulang yang merobek atau menembus kulit. Yang kedua, ada osteoporosis, kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Yang ketiga, fisura atau retak tulang,
kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Yang keempat, lordosis, kelainan tulang akibat sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Yang kelima, ada skoliosis, kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Yang terakhir ada kifosis, kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk, sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Anak-anak ibu, adapun kesimpulan pelajaran kita hari ini, yang pertama tentang gerabah dari Pulau Madura, bahwasanya gerabah ini merupakan salah satu warisan karya budaya yang sangat tua dan luas penyebarannya. Dan bukan hanya di Pulau Madura, tetapi juga banyak di daerah Nusantara yang lain. Anak-anak, karena gerabah dari Pulau Madura ini merupakan karya budaya, maka ini harus kita lestarikan dan kita jaga. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua tentang macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Jadi kalau kita perhatikan pengrajin tua, kita terkadang kasihan melihatnya. Karena kalau kita lihat dan kita perhatikan itu tubuhnya sudah mulai bungkuk. Padahal saat mudanya dulu dia terus memaksakan tubuhnya untuk bekerja tanpa mempedulikan waktu untuk istirahat. Jadi anak-anak ibu, banyak kelainan yang terjadi pada tulang, yaitu yang pertama ada fraktura atau patah tulang, yang kedua ada osteoporosis, yang ketiga ada fisura atau retak tulang, yang keempat ada lordosis, yang kelima skoliosis, dan yang terakhir ada kifosis. Kemudian kalau untuk pembelajaran di halaman 137, posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat, di sini kita diminta untuk mencari ide pokok dari paragraf. Tetapi halaman 138 ini tidak perlu dikerjakan ya nak. Kalian hanya perlu melatih-latih hal tersebut di rumah supaya kalian semakin lancar dalam mengerjakan ide pokok ataupun mencari ide pokok dalam suatu paragraf. Dan di halaman 140, kamu sudah membaca bacaan di atas bukan? Tentunya kamu sudah memahami isi bacaan tersebut. Bacaan di atas bisa disajikan ke dalam bentuk komik agar lebih menarik. Ini juga sudah kita pelajari. Dan anak-anak ibu, that's enough for today. Thank you very much for your attention. And if you have a question, don't forget to ask me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.